Bab 225. Apakah dia naga asli yang tersembunyi? Pria gemuk yang datang adalah paman Zim Gunner, Chevlin Dion. Begitu dia datang, dia melihat bahwa Zim Gunner ingin mencium wanita Kenzi Harimurti secara paksa, dan masih merangsang amarah Kenzi Harimurti dengan arogan. Reaksi pertama Chevlin Dion saat itu terkejut. Brengsek ini berani menyinggung Kenzi Harimurti, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Oleh karena itu, tanpa ragu, Chevlin Dion menamparkan wajah Zim Gunner dengan tamparan keras. Anggota keluarga Bliss, termasuk Aurora Bliss, semuanya terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa bos Dion bergegas dan memukul. Zim Gunner menutupi pipinya yang panas dan berkata dengan marah, "Paman, mengapa kamu memukulku begitu kamu datang?" Dia sangat curiga bahwa pamannya gila. Pamannya Chevlin Dion, junior favoritnya sejak kecil adalah Zim Gunner. Selama dia ada hubungannya dengan Zim Gunner, Chevlin Dion, sang paman, akan mengurus semuanya. Bagaimana bisa memukulnya secara tiba-tiba? Tapi sekarang, di depan begitu banyak orang, Chevlin Dion menamparkan wajahnya begitu saja, membuat Zim Gunner malu dan marah, dan dia tidak bisa memahaminya. Chevlin Dion tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Dia menatap wajah Kenzi Harimurti yang muram, dengan ekspresi marah dan hatinya tenggelam. Mengetahui bahwa Tuan Kenzi masih marah pada perilaku Zim Gunner barusan, dia khawatir Kenzi tidak akan membiarkan Zim Gunner pergi dengan mudah. Jika Kenzi Harimurti ingin berurusan dengan Zim Gunner, bahkan jika Zim Gunner memiliki 9 nyawa, dia akan dibunuh oleh Kenzi Harimurti. Untuk menyelamatkan nyawa kecil keponakannya, Chevlin Dion menempatkan pikirannya ke dalam kebiasaan dan memberikan perintah yang kejam. "Datang padaku, pegang Zim Gunner, dan patahkan salah satu kaki Zim Gunner di depan Tuan Kenzi." "Apa? Patahkan salah satu kaki Zim Gunner?" Aurora Bliss dan semua anggota keluarga Bliss terkejut lagi. Chevlin Dion adalah paman Zim Gunner, mengapa dia mematahkan kaki Zim Gunner? Mereka semua menatap Kenzi Harimurti dengan curiga. Bos Dion ingin mematahkan kaki Zim Gunner di depannya, mungkinkah itu demi dirinya? Tapi Kenzi Harimurti tidak punya uang atau kekuasaan, dia hanya pemborosan yang tidak berguna, itu tidak mungkin. Zim Gunner sangat cemas sehingga wajahnya menjadi hitam, dan dia mengatakan ketidakadilan, "Paman, apakah kamu sudah gila? Tidak apa-apa jika kamu memukulku, mengapa kamu bahkan ingin mematahkan kakiku? Kesalahan besar apa yang aku buat sehingga kamu ingin memukulku begitu keras?" Chevlin Dion menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata, "Kamu buta, paman mematahkan kakimu sekarang untuk menyelamatkan hidupmu. Karena kamu menyinggung salah satu dari dewa yang tidak bisa disinggung." Zim Gunner memandang Kenzi Harimurti dengan heran setelah mendengar ini. Apakah pamannya mengatakan bahwa dia tidak boleh menyinggung Kenzi Harimurti? Chevlin Dion tidak bisa menjelaskan banyak, dia memerintah dengan tegas dan melambai, "Ayo, lakukan sekarang." Saat berikutnya, beberapa pengawal di belakangnya mengelilinginya seolah-olah mereka ganas, dan menekan Zim Gunner, yang berteriak di tanah. Kemudian seorang pengawal mengangkat tongkat dan di depan Kenzi Harimurti, membanting betis Zim Gunner. Terdengar suara berderak. Tongkat baja titanium sangat keras, dan hanya dengan satu pukulan, betis Zim Gunner patah. Zim Gunner menjerit, terbaring di tanah, kuku jarinya menancap dalam-dalam ke bagian yang keras, wajah yang terpelintir dan berubah bentuk kesakitan, menjadi lebih jelek dari hantu. Dengan satu tongkat, Zim Gunner sudah patah satu kaki dan hanya bisa berbaring di tanah menangis dan melolong. Beberapa pengawal menatap wajah Chevlin Dion dan bertanya-tanya apakah dia harus terus menyerang. Chevlin Dion memperkirakan bahwa itu sudah cukup, melambaikan tangannya dan berkata, "Turunkan dan kirim dia ke rumah sakit." Kenzi Harimurti berkata dengan suam-suam kuku, "Bos Dion benar-benar bermaksud baik. Patahkan satu kaki, tinggalkan kaki yang lain, dan kirim ke rumah sakit. Mungkin tidak akan memakan waktu berhari-hari bagi keponakanmu untuk keluar hidup-hidup." Hati Chevlin Dion tenggelam setelah mendengar ini. Dia tahu betul bahwa Kenzi Harimurti tidak puas, dan dia harus menghukum Zim Gunner dengan keras. Chevlin Dion memandang para pengawal, menggertakkan giginya dan berkata, "Dengarkan dengan jelas, patahkan kaki Zim Gunner yang lain bersama-sama." Setelah mendengar ini, semua orang gempar. Aurora Bliss dan semua anggota keluarga Bliss memandang Kenzi Harimurti dengan heran.
Mereka menjadi semakin curiga bahwa alasan mengapa Chevlin Dion begitu kejam adalah membela Kenzie Harimurti. Adapun Zim Gunner, selain kecurigaannya yang mendalam, matanya melihat Kenzie Harimurti juga penuh dengan ketakutan yang mendalam. Lakukan. Dengan desakan Bos Dion lagi, para pengawal yang mengeksekusi tidak lagi ragu-ragu, mengangkat tongkat mereka, dan dengan seluruh kekuatan mereka, menghancurkannya lagi. Dengan keras, suara tulang kaki patah. Zim Gunner menjerit kesakitan, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat dan dia pingsan di tempat. Kali ini, Kenzie Harimurti terdiam, menatap tak berdaya saat pamannya mematahkan kaki keponakannya. Hukuman semacam ini hampir setimpal. Setelah beberapa pengawal membawa Zim Gunner pergi, Chevlin Dion menunjukkan senyum yang menyenangkan dan datang ke Aurora Bliss. Aurora Bliss gemetar dan sedikit takut padanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan berkata, "Bos Dion, kamu." "Ah, Nona Bliss, jangan salah paham." Bos Dion berkata dengan senyum seperti cucu, "Saya sengaja datang ke sini hari ini untuk menebus kesalahan. Keponakan saya yang tidak layak sebenarnya telah melakukan tindakan jahat seperti menggertak pria dan wanita. Saya tidak bisa duduk menonton dan harus bergegas untuk menghentikan kejahatan ini. Nona Bliss, jangan gugup. Kamu tidak perlu menikahi keponakanku yang tidak layak dan menjadi selir tanpa gelar. Aku di sini sekarang untuk secara resmi memberitahu keluarga Bliss bahwa pernikahan ini dibatalkan, dan kontrak pernikahan ini tidak sah." Mendengar ini, beberapa anggota keluarga Bliss terkejut. "Batalkan pernikahan? Mengapa kamu membatalkannya tiba-tiba? Juga, apakah ada konspirasi ketika kamu datang untuk mencegah Aurora Bliss menikahi Zim Gunner? Apakah kamu tiba-tiba menyesalinya dan apakah Anda ingin terus mencaplok perusahaan keluarga Bliss kami?" Nyonya tua Bliss tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan wajah dingin, "Bos Dion, jelaskan, apa tujuan Anda melakukan ini? Kami semua bersedia menikahkan Aurora Bliss dengan keponakanmu meski menjadi selir, apalagi yang harus kami lakukan untuk membiarkan perusahaan keluarga Bliss kami pergi?" Chevlin Dion buru-buru berkata, "Jangan salah paham, batalkan pernikahan, hanya membatalkan pernikahan, dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan keluarga Bliss. Selain membatalkan pernikahan, saya juga ingin meminta maaf kepada Nona Bliss di depan semua orang, dan merobek kontrak." Setelah berbicara, dia mengambil kontrak yang berisi perjanjian kontrak dari orang lain, dan memberikannya kepada Aurora Bliss dan yang lainnya. Semua orang melihatnya dengan jelas, dan kemudian merobeknya menjadi serpihan salju, menghancurkan kontrak itu. "Nona Bliss, Anda telah melihatnya sekarang. Saya telah merobek kontrak tidak adil yang ditandatangani pada waktu itu. Sekarang perusahaan keluarga Bliss tidak ada hubungannya dengan perusahaan saya, maafkan kesalahan Dion." Chevlin Dion berlutut ketika dia mengatakan itu, dan bahkan mengabaikan wajahnya, menundukkan kepalanya di depan Aurora Bliss di depan umum. Dia tiba-tiba membungkuk seperti ini, menakuti Aurora Bliss dan seluruh keluarga Bliss. Bos yang bermartabat dari pengusaha perantauan di luar negeri tidak lebih baik dari rata-rata orang kaya. Bagaimana mungkin orang kaya dengan status bangsawan seperti dia mulai tunduk begitu rendah? "Bangun, bangun." Aurora Bliss buru-buru mengangkat Chevlin Dion dari tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos Dion, dapatkah Anda memberitahu saya? Anda datang untuk menghentikan pernikahan Zim Gunner, dan menghancurkan kontrak itu, mengapa semua ini Anda lakukan? Tolong beritahu saya, apakah itu karena dia?" Saat berbicara, mata Phoenix Aurora Bliss yang panjang, sempit dan indah, penuh keraguan dan pertanyaan, menatap Kenzie Harimurti. Nyonya tua Bliss dan anggota keluarga Bliss lainnya juga menatapnya dengan heran. Pada saat ini, Kenzie Harimurti masih seperti itu, tidak banyak bicara, dengan tenang dan damai. Tapi di mata semua orang di keluarga Bliss, menantu keluarga Bliss yang terlantar ini, yang selalu akrab dengannya, mungkinkah naga asli yang tersembunyi di keluarga Bliss? Bab 226. Kejam. Aurora Bliss mengajukan pertanyaan sensitif seperti itu, dan Chevlin Dion sedikit malu. Karena Kenzie Harimurti telah menjelaskan pada saat itu, jangan ekspos dia. Chevlin Dion tidak mengerti apa maksud Tuan Kenzie, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana Tuan Kenzie menjelaskan, dan dia harus melakukannya. Chevlin Dion berkata, "Hati-hati, Nona Bliss,
Anda salah paham. Apa yang saya lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan suami Anda, Kenzi Harimurti. Saya melakukannya karena alasan lain, jadi jangan bertanya lagi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan tidak jelas, Cheflin Dion memimpin beberapa pengikutnya dan bergegas menuruni gunung. Aurora Bliss dan Nyonya Tua Bliss tidak mengerti apa yang mereka dengar, dan mereka ingin tahu jelas semuanya, tetapi Bos Dion menolak untuk mengatakan lebih banyak dan harus pergi. Tapi karena Cheflin Dion mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Kenzi Harimurti, semua orang di keluarga Bliss tidak lagi memikirkan apa yang terjadi hari ini pada Kenzi Harimurti. Bagaimanapun, semua orang tahu betul bahwa Kenzi Harimurti hanyalah pemborosan. Dia tidak memiliki kemampuan sebanyak itu, dan tidak mungkin orang besar seperti Cheflin Dion membelanya. Oke. Bagaimanapun, krisis di perusahaan keluarga Bliss kita akhirnya berlalu. Nyonya Bliss tidak peduli apa yang menyebabkan perubahan Bos Dion hari ini, dia hanya peduli pada satu hal, perusahaan keluarga Bliss. Dia melirik semua orang, dan akhirnya menoleh ke Aurora Bliss, dan berkata dengan ringan, "Rora, sebenarnya, nenek sama sepertimu, dan tidak ingin menikahimu dengan keluarga Gunner sebagai istri kecil tanpa nama. Tidak apa-apa sekarang, perusahaan keluarga Bliss telah diselamatkan, nenek tidak akan memaksamu untuk menikahi Zim Gunner, dan di masa depan, kamu masih akan menjadi milik keluarga Bliss saya." Aurora Bliss tersipu dan menundukkan kepalanya, "Terima kasih nenek." Krisis dalam keluarga Bliss berlalu. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Nyonya Bliss, semua orang di keluarga Bliss berdoa di makam Tuan Bliss. Kemudian, semua orang turun gunung dan kembali ke rumah leluhur. Selama seluruh proses, semua anggota keluarga Bliss, termasuk Nyonya Bliss tua tidak memperhatikan Kenzi Harimurti, seolah-olah dia adalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Bliss, dingin dan kejam. Tapi Aurora Bliss sangat peduli padanya. Setelah nenek dan semua orang turun gunung, Aurora Bliss tinggal sendirian. Dia datang ke Kenzi Harimurti dan menatapnya dengan cemas. "Kenzi, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Sebenarnya, aku tidak bermaksud menceraikanmu. Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Jangan bicarakan itu, semuanya sudah berakhir." Kenzi Harimurti tahu di dalam hatinya bahwa wanita yang telah tinggal bersamanya selama 3 tahun ini sebenarnya selalu memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya. Sekarang, meskipun masalah telah berlalu, hubungan antara dua orang, tidak tahu apakah mereka dapat kembali ke masa lalu. Setelah turun dari gunung, Kenzi Harimurti menolak ajakan Aurora Bliss dan pergi sendiri. Sekarang dia bukan lagi menantu keluarga Bliss, dan dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan keluarga di rumah leluhur keluarga Bliss. Sore hari, ketika dia pulang dari rumah leluhurnya, Aurora Bliss ingin menyebutkannya kepada orang tuanya dan meminta Kenzi Harimurti untuk pindah lagi ke rumah di masa depan. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Mulan Rantai hampir melompat seolah diinjak ekornya. "Tidak, sama sekali tidak. Mulan Rantai memberikan pelajaran tanpa ampun, akhirnya aku membuang sampah itu, dan aku tidak akan membiarkan dia kembali." Dia menikam dahi putrinya dengan kejam lagi. "Aku memperingatkanmu, matikan pikiranmu untuk anak itu. Selama aku masih ibumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu bersamanya. Kamu bahkan tidak boleh menyebut tentang sampah itu di masa depan." Selama putrinya menyebutkan sampah Kenzi Harimurti, Mulan Rantai, dia akan merasa sangat jijik dan jijik. Setelah akhirnya putrinya menceraikan pria itu, dia tidak akan pernah memberi pria itu kesempatan untuk terus mengganggu putrinya. Melihat sikap ibunya yang begitu tegas, Aurora Bliss menoleh ke ayahnya dengan putus asa untuk meminta bantuan. Meskipun Renal Bliss memiliki pemikiran yang sama dengan putrinya, dia juga ingin meminta Kenzi Harimurti untuk kembali ke rumah dan hidup seperti sebelumnya, tetapi perlawanan terbesar adalah Mulan Rantai. Dia, suami yang selalu tidak berguna, tahu betul dan membujuk sama sekali tidak bisa meluluhkan Mulan Rantai. Lupakan saja. Renal Bliss tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan membujuk putrinya. "Mari kita tidak membicarakan Kenzi Harimurti hari ini, tetapi nanti." Mengetahui bahwa ayahnya tidak dapat memutuskan untuk Kenzi Harimurti, Aurora Bliss tertekan sampai mati. Keesokan harinya, kehidupan tampak kembali pada jalur yang mulus seperti biasanya. Aurora Bliss masih datang ke perusahaan sebagai presiden wanita perusahaan Bliss Group. Ketika dia naik ke atas,
dia dengan sengaja menoleh ke pintu departemen penjualan untuk melihat apakah Kenzi Harimurti datang untuk bekerja di perusahaan. Di kantor, semua karyawan yang akrab ada di sana, tetapi Kenzi Harimurti tidak terlihat. Aurora Bliss sedikit kecewa dan merasa kosong di hatinya. Dia tidak tahu apakah Kenzi Harimurti masih akan datang untuk bekerja di perusahaan. Pada saat ini, Lily Shibara dan karyawan lain dari departemen penjualan memperhatikan bahwa Aurora Bliss telah datang. Hehe, Nona Bliss, Anda terlihat baik hari ini dan semangat Anda disegarkan. Ngomong-ngomong Nona Bliss, saya mendengar dari manajer Mendes bahwa Anda telah menyingkirkan sampah Kenzi Harimurti dan menceraikannya sepenuhnya. Menghadapi celoteh dari beberapa karyawan wanita, Aurora Bliss tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa memaksakan senyum dan menganggukkan kepalanya. Oh, itu bagus. Lily Shibara meraih Aurora Bliss dengan penuh semangat dan berkata, Nona Bliss, kami telah lama berpikir bahwa Anda harus mencampakkannya. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Kenzi Harimurti yang makan nasi lembut layak menjadi suami seorang dewi seperti Anda? Selamat, Presiden Bliss. Lautan penderitaan yang tidak ada habisnya berakhir, dan saatnya untuk berbalik. Anda akhirnya menyingkirkan rasa malu, dan Anda benar-benar bebas. Lily Shibara tersenyum cerah, pada dasarnya berbicara lurus, bahkan jika Aurora Bliss sedikit malu, dia tidak peduli dengan Lily Shibara dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, kenapa Kenzi Harimurti tidak datang? Apakah dia tidak akan bekerja lagu? Aurora Bliss mengubah topik pembicaraan dan menanyakan kekhawatirannya. Dia sekarang berharap Kenzi Harimurti tidak akan meninggalkan perusahaan, sehingga dia bisa melihatnya setiap hari, tetapi bagaimanapun juga, keduanya sudah bercerai. Dia ingin tahu apakah Kenzi Harimurti akan memutuskan hubungannya dengan dia sepenuhnya dan tidak akan pernah datang ke perusahaan ini lagi. Memikirkan hal ini, Aurora Bliss tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi jauh lebih gelap. Namun, pada saat ini, Lily Shibara berkata dengan ekspresi menghina, bagaimana mungkin seorang sampah seperti Kenzi Harimurti rela kehilangan pekerjaan yang begitu bagus? Duduk di kantor setiap hari, dan Anda bisa mendapatkan ribuan dolar sebulan. Siapa yang rela untuk pergi? Ya, jika itu adalah pria lain dengan tulang punggung, jika istrinya tidak menginginkannya, dia pasti akan pergi tanpa koneksi apapun. Tapi kekeras-kepalaan Kenzi Harimurti yang sudah terbiasa makan nasi lunak. Dia kecanduan, bahkan jika kamu mengusirnya, dia pasti tidak ingin pergi. Mendengarkan diskusi obrolan mereka, mata Aurora Bliss menjadi cerah dan dia bertanya, dari apa yang kamu maksud, Kenzi Harimurti tidak meninggalkan perusahaan? Tidak, dia masih bekerja di sini sekarang, dan kemudian manajer Mendes pergi bersamanya. Mengatakan bahwa ketika tiba, Kenzi Harimurti memindahkan sebuah kotak kardus dan datang dari sebuah ruangan dengan Luke Mendes. Aurora Bliss mau tidak mau menunjukkan senyum menawan, dan bahkan matanya sedikit melunak. Melihat Aurora Bliss berdiri di pintu departemen penjualan, mata Luke Mendes berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Saat berikutnya, dia buru-buru menyeret Kenzi Harimurti ke bawah dan berkata dengan kasar, Kenzi Harimurti, ada satu hal yang harus kita jelaskan. Sekarang Aurora Bliss telah menceraikanmu, kamu bukan lagi suaminya. Di masa depan, selama Nona Bliss muncul, Anda harus pergi dengan sukarela, jangan terjerat, dan jangan menghalangi saya untuk mengejar istri mantan istri Anda. Luke Mendes meninggalkan Kenzi Harimurti saat dia berbicara, lalu tersenyum antusias dan melangkah maju. Nona Bliss, kamu sangat cantik hari ini, dan kamu terlihat berseri-seri. Luke Mendes mengeluarkan kotak hadiah kecil yang indah, seperti menjilati seekor anjing, dan menawarkannya sambil tersenyum, ini adalah hadiah kecil untukmu, parfum Chanel nomor 1, sebuah botol kecil. Namun, Aurora mengabdikan dirinya, seolah dia berbicara pada udara. Aurora Bliss mengabaikannya secara langsung, sambil tersenyum, dia berjalan dengan goyah dan pergi ke sisi Kenzi Harimurti. Luke Mendes tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan bodoh, berpikir dalam hatinya, apa yang terjadi pada Nona Bliss? Dia sudah menceraikan sampah itu, mengapa dia mengambil inisiatif untuk menemuinya?